sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai bijak dalam memberikan gadget di masa PSBB. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan di 021-2520 terpenam, atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuesinta@yahoo.co.id. Hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali dengan dokter kita yaitu Dr. Niken Alia Taskia, SPKFR. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Kita sapa dulu Dr. Nikennya yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Rini? Alhamdulillah kabarnya baik dong. Senang deh ketemu Dr. Niken lagi ya. Alhamdulillah ketemu lagi. Nah, semangat kan Dok mau bagi-bagi ilmunya. Nah, ini tapi lebih ke orang tua kali ya Dok ya. Ini kan bijak dalam memberikan gadget ke anak maksudnya ya di masa PSBB atau sekarang kan di era new normal, kira-kira nanti bagaimana memberikan stimulus terhadap perkembangan anak juga ya di tengah pandemi seperti ini. Karena kan seperti yang kita tahu Dok, anak-anak kan sekarang lagi ya sekolahnya di rumah gitu ya. Terus kan ketemunya di mana coba kalau nggak pakai teknologi atau pakai gadget gitu kan. Tapi nanti takutnya jadi keterusan. Jadi anak main gadget terus. Nah ini mungkin yang akan jadi fokus tuh lebih ke dampak kali ya. Atau bagaimana dokter? Mengapa tema ini sangat penting sekali dibahas apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini Dokter Niken? Iya, betul sekali Mbak Rini. Jadi memang di era pandemi COVID-19 seperti ini, tugas kita sebagai orang tua yang memiliki anak terutama usia sekolah atau prasekolah menjadi lebih menantang. Karena bagaimana tidak semuanya serba di rumah, apalagi kadang-kadang orang tuanya juga bekerja di rumah. Nah seringkali ketika orang tua bekerja, anak-anak mungkin sudah selesai tugasnya, cenderung biar anak-anak bisa duduk diam, rewel, tidak rewel, diberikanlah gadget. Nah, kan tetapi tentu jika dibiarkan menjadi sebuah rutinitas tentu sedikit banyak akan memberikan efek. Nah, kalau kita bicara anak pasti tidak lepas dari proses tumbuh dan kembang. Dari proses pertumbuhan justru yang fenomena yang sudah kita cukup banyak temukan di masyarakat adalah adanya obesitas, Mbak Rini. Obesitas pada anak. Bagaimana tidak? Jadi dengan nonton berjam-jam hanya tidur atau rebahan atau mungkin kadang diselingi sambil makan, anak cenderung jadi tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali. Jadi sedenter, apalagi juga di tayangan yang dilihat seringkali diselingi iklan-iklan makanan-makanan yang bergula tinggi, mengandung gula tinggi, kalori tinggi, energi tinggi yang menstimulasi anak mau mencoba. Jadi akhirnya makin inaktif, cenderung akhirnya menjadi obesitas. Dan obesitas pada anak sudah diketahui kemungkinan besar akan berlanjut menjadi obesitas remaja, obesitas dewasa yang tentu saja kita tahu tuh bisa menjadi salah satu faktor risiko terjadinya serangan jantung, stroke, penyakit diabetes mellitus yang tentu kita tidak ingin itu terjadi pada anak-anak kita. Iya, jadi yang paling khawatirkan tuh karena ini ya Dok ya terlalu banyak menggunakan gadget. Jadi screen time-nya ini tuh nggak terlalu diperhatikan gitu ya, tidak terlalu diawasi, terus jadinya keterusan menatap layar, jadi nggak terlalu banyak gerak, sedentary lifestyle gitu ya Dok ya, ancaman obesitas di usia anak bahkan dan remaja. Padahal jelas-jelas oleh WHO Badan Kesehatan Dunia itu menganjurkan bahwa seorang anak itu lazim untuk bermain aktivitas sedang sampai berat 60 menit atau 1 jam sehari. Itu malah anjuran itu anak memang lari, meloncat, memanjat, memang normalnya seperti itu anak-anak. Jadi tapi dengan gadget pasti habis energinya habis untuk menatap layar. Yang ada matanya lelah gitu kan. Terus pundak pegel, punggung pegel, leher semuanya gitu ya. Kasihan juga ya dari kecil udah seperti itu gitu ya. Jadi penyakit orang tua dong. Tapi begini dokter, kan tantangannya gini, artinya nggak semua anak tuh mungkin alhamdulillahnya rumahnya misalnya luas, jadi bisa main di dalam rumah gitu ya. Terus apalagi sekarang kan lagi nggak boleh banyak-banyak keluar gitu. Jadi mau gerak juga, aduh gimana gitu. Jadi tadi salah satunya kan digunakan gadget sebagai hiburan buat mereka gitu ya. Karena itu kali ya yang kadang-kadang juga sering jadi masalah juga. Tapi pada prinsipnya tadi pengaruh ke pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ini bagaimana? Karena kan tadi lebih ke perkembangan ya Dok ya. Tadi ke pertumbuhan. Jadi pertumbuhan karena itu cenderung inaktif. Jadi asupan terus masuk, sedangkan pengeluaran nggak banyak. Lebih ke berat badannya jadi nggak ideal. Berat badan gitu bertambah. Jadi cukup banyak kita sekarang temukan kasus obesitas pada anak. Nah, sedangkan efek gadget pada perkembangan tidak kalah banyaknya. Jadi justru malah sudah banyak berkembang banyak penelitian yang meneliti efeknya dan ternyata cukup banyak. Terutama yang kasus yang paling sering ditemukan adalah karena aktif melihat layar saja, tidak ada interaksi dengan sosial, dengan pengasuhnya, maka yang paling besar terdampak adalah kemampuan untuk berbahasa.
Jadi di 5 tahun pertama kehidupan ya dok? Ya, terutama 5 tahun kehidupan, di mana memang bahasa ibunya ibaratnya belum betul-betul matur, belum betul-betul matang. Waktunya habis untuk menatap layar, tidak ada interaksi dengan pengasuh. Jadi cenderung didapatkan di hasil penelitian memang kecerdasan, terutama kemampuan berbahasa itu lebih rendah untuk anak-anak yang screen time-nya lama dibanding anak-anak yang tidak screen time atau screen time-nya lebih sedikit. Bagaimana tidak kan dengan menatap layar aja disebutkan dalam 1 jam menonton layar itu anak kehilangan peluang untuk mengenal 500 sampai 1000 kata. Jadi bisa ibaratnya kalau kita mau hitung-hitungan nih sudah anak itu udah dicicil berapa hari sehari bisa berapa jam, dilakukan berapa hari, berapa minggu atau mungkin udah menjadi rutinitas. Ya peluang untuk mengenal kata-kata baru yang bisa didapatkan dengan interaksi langsung dengan pengasuhnya itu menjadi hilang. Yang interaksi langsung begitu ya dok? Ya betul, jadi karena gimana pun pengenalan kata kan lebih mengena di anak udah dengan disampaikan secara langsung, lalu kemudian diulang atau bahkan juga dengan melihat, dipraktekkan melihatnya langsung, itu pasti akan lebih mengena di anak-anak. Begitu ya, karena kan mungkin ada juga yang beranggapan kalau pakai gadget justru bisa, kan ada ya tokoh kartun yang pintar gitu kan, terus bahasanya juga ada yang bahasa macam-macam, bahasa Inggris, bahasa Malaysia atau apa gitu ya, kan tokoh kartunnya. Dan itu kan anak-anak suka gitu ya, dok. Artinya justru malah ada yang berpikir ini kan jadi belajar bahasa juga dari sini, belajar jadi banyak bicara dari sini juga. Tapi tadi ada yang istilahnya stimulus langsung dengan yang dari gadget ini bedanya di mana juga ya dok ya? Betul sekali. Jadi memang sebetulnya sih anjurannya kalau memang kita mau tidak mau menggunakan gadget untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak, sebaiknya tetap tidak diberikan di usia kurang dari 2 tahun. Jadi memang anjurannya jika memang harus, misalnya terpaksa diberikan di usia 2-5 tahun, sebaiknya memang tayangannya yang betul-betul khusus untuk anak kurang dari 5 tahun. Dan disebutkan juga sebaiknya juga tayangan tersebut seolah-olah ada interaksi dengan anak. Jadi terlihat tokohnya dan seolah-olah tapi ya. Dan itu bertatapan langsung dengan anak, mengajak seolah-olah berinteraksi. Jadi disitulah anak belajar mengenal, oh ada kata baru, sepertinya makna katanya ini. Dibanding misalnya hanya melihat tayangan kartun yang berupa tokoh yang tidak ada interaksi dengan anak. Nah itu jadi pasif gitu itu lebih dikatakan gitu ya? Betul sekali. Jadi dikatakan lebih baik memang yang khusus untuk anak kurang dari 5 tahun dan ada interaksi dan melibatkan anak. Jadi maksudnya memberikan stimulus secara langsung ya dok ya? Entah itu orang tuanya, caregiver yang mengasuhnya tadi begitu ya? Karena ketika ada kontak langsung, jadi kan ada tatap mata gitu ya, terus juga tadi membaca gerak bibir juga segala macam ya, itu lebih bagus begitu ya dok ya? Disebutkan seperti itu. Karena alhamdulillah kan gitu. Tadi lazimnya anak tuh tadi ada mengeksplor gitu kan, mengeksplor lingkungan sekitar, belajar langsung menyentuh, meraba langsung. Artinya begini ya, kemampuan berarti apa, sensorik, motorik, jadi semua indranya ini tuh benar-benar kepake begitu ya dok ya di 5 tahun pertama kehidupannya. Intinya bagaimana dokter? Apa bedanya juga tadi antara kalau kita hanya menggunakan gadget aja begitu dokter? Iya betul sekali. Jadi memang di 5 tahun pertama kan perkembangan terjadi sangat pesat, terutama 3 tahun pertama, dan memang sudah tugasnya anak itu untuk bermain, bereksplorasi dengan lingkungannya, bahkan bereksplorasi dengan tubuhnya. Oh, dengan ini tubuhnya, ya. Oh ini rasanya, iya gitu betul. Ya? Oh ini rasanya nyeri, ini rasanya yang cair seperti ini, yang padat seperti tekstur ini. Gitu betul ya. sekali. Nah jadi semuanya itu perlu untuk didapatkan anak, semua stimulasi itu, semua rangsangan itu untuk kemudian bisa diintegrasikan dan akhirnya keluarlah perilaku yang kita lihat dalam bentuk perkembangan. Oh, anak ini sudah bisa berlari, sudah bisa berbicara, sudah bisa berbahasa dengan baik, sudah bisa berimajinasi, seperti itu. Dan ini mengapa penting sekali kita fokus ke pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama di, ada istilahnya golden period juga nggak dokter ya? Karena tadi ibaratnya begini, apakah mungkin sekarang ini banyak literatur atau ditemukan kasus di lapangan usia-usia yang udah lagi nggak anak tapi remaja mengalami permasalahan, dan ternyata ketika ditelisik waktu tumbuh kembangnya itu mengalami ada mungkin gangguan atau kurangnya stimulus yang diberikan oleh orang tua. Itu bagaimana dokter kalau kita mau lihat ada fenomena yang seperti itu atau enggaknya? Iya betul sekali. Jadi memang di usia-usia remaja juga sudah banyak diteliti bahwa terkait yang topik yang kita bicarakan ini, gadget ini. Jadi bahwa sedikit banyak selain tadi mempengaruhi kemampuan berbahasa, itu juga ketika terbiasa melihat gadget atau tayangan yang selalu di bawah kontrol anak, anak itu akan selalu ibaratnya mendapatkan apa yang dia mau di dunia maya, dan itu akan mempengaruhi kemampuan dia mengendalikan diri. Dunia maya lagi ya? Di dunia yang tidak nyata. Iya, jadi betul. dia selalu dapat apa yang dia mau. Nah sehingga kemampuan kontrolnya itu juga cenderung lebih rendah. Sehingga ketika di dunia nyata, ketika dia mungkin tidak mendapatkan apa yang sesuai diinginkan, di situasi yang tidak nyaman untuk menurut dia, maka dia akan cenderung
gampang hilang kendali, lebih agresif, atau kalau anak balita kita lihatnya tantrum, dikit-dikit rewel, selalu harus dapat apa yang dimau. Dan jangka panjangnya lagi juga diteliti itu ternyata cukup berhubungan juga durasi screen time itu dengan keberhasilan menyelesaikan studi, keberhasilan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Itu sudah ditemukan, sudah cukup banyak hubungannya. Ya ternyata ya, kaitannya udah sampai jangka panjang, spesifik itu tidak hanya di masa balita tapi nanti ada efek di masa remaja dan tentunya itu nanti ke bawah dewasa dong ya. Betul sekali. Makanya tadi penting sekali untuk memperhatikan atau pengawasan tadi pemberian gadget terutama di masa pandemi seperti ini gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai bijak dalam memberikan gadget di masa PSBB. Bersama dengan Dr. Niken Alia Taskia SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Dr. Niken, lanjutkan kembali ya dok ya. Jadi dok, sebelum kita ke slide ya, sebenarnya aku mau bertanya nih, karena kan di era yang seperti sekarang ini semua apa-apa serba canggih ya. Jadi kalau anak-anak dari kecil nggak dibiasakan dengan teknologi juga takutnya jadi kikuk atau awkward gitu kan. Jadi kan banyak orang tua yang ya nggak apa-apa lah gitu diperkenalkan, karena kan emang sekolah juga kan PR sekarang serba pakai gadget juga kan, mengaksesnya segala macam. Tapi pada prinsipnya sebetulnya mulai usia berapa sih yang dikatakan ya bisa dibilang cukup ideal lah ya, boleh diperkenalkan gadget. Tadi kan dokter bilang 2 tahun ke atas lah. Tapi kalaupun 2 tahun ke atas juga mungkin pembatasan screen time-nya ini juga seperti apa begitu dokter. Nah mungkin ini slide-nya bisa ditampilkan dulu ya satu persatu ya. Nah, rekomendasi screen time ini dok, jadi ini maksudnya ada tabel apa ini di sini dokter? Ya, jadi sebenarnya ini rekomendasi dari American Academy of Pediatrics. Jadi memang sudah cukup banyak disebutkan di literatur kalau mengingat fenomena yang ada sekarang ini demikian masifnya bahwa anak sejak dini prasekolah sudah dipaparkan dengan gadget, maka dikeluarkanlah sebenarnya himbauan agar orang tua itu lebih bijak lagi sebelum memberikan gadget ke anak-anak. Jadi memang anjurannya anak yang usia kurang dari 24 bulan tidak diberikan sama sekali karena ya memang betul perkembangan otak terjadi sangat pesat dan akan sayang sekali kalau seluruh energi habis tercurah hanya untuk menonton layar karena pasti waktu untuk mengeksplorasi dirinya pasti akan berkurang. Terdampak sangat terdampak dengan hanya melihat layar saja. Nah, jikapun harus diberikan itu di atas 2 tahun. Jikapun harus diberikan. Jikapun harus diberikan. Jadi jika memang kondisi tidak memungkinkan, jadi orang tuanya bekerja, ada periode di mana anak itu tidak ada yang mengawasi misalnya. Nah, itu pun dianjurkan juga untuk anak 2-5 tahun maksimal 1 jam sehari. Itu pun yang tadi saya sampaikan bahwa khusus yaitu yang ditonton adalah program-program yang untuk anak usia kurang dari 5 tahun yang sebaiknya juga ada interaksi langsung dengan kata-kata yaitu kata-kata untuk anak dan diulang seolah-olah ada interaksi seperti itu. Dan pun dengan pendampingan 5-12 tahun tetap bisa pendampingan ya, tetap nggak dilepas gitu aja sama 1 jam itu ya. Kita bilangnya co-viewing, jadi benar-benar didampingi orang tua 5-12 tahun, bisa sedikit lebih dari itulah 1-2 jam dan itu. Nah di sini mungkin kalau memang boleh dibilang usia yang paling tepat mungkin di atas 5 tahun karena di sini udah mulai anak itu misalnya orang tua mau mengenalkan bahasa lain, bahasa Inggris, jadi mengenalkan kata baru beserta bunyinya, foniknya. Oh kalau bahasa Inggris ternyata bunyinya seperti ini, hanya mengandalkan misalnya huruf yang dihasilkan juga berbeda dan kemudian makna katanya. Oh ternyata kalau berlari itu yang seperti ini, lompat itu yang seperti ini. Jadi peran pentingnya didampingi orang tua adalah untuk mungkin setelah itu mencontohkan atau diulang lagi, ditulis atau digambar sehingga anak mengerti, oh yang tadi aku lihat itu ternyata ini loh maknanya. Kalau aku tulis ternyata hurufnya begini, gambarnya aku bisa sambil bermain warna seperti itu. Bahkan tadi sampai 18 tahun 2 jam per nah, itu hari. Yang untuk setelah umur remaja ya dianjurkan juga tidak lama-lama juga, hanya 2 jam. Mungkin nggak ya? Itu pun sebenarnya juga harus diperhatikan masalah apakah ada kekerasan, tayangan yang berkekerasan atau seksual itu juga sebetulnya perlu difilter dulu oleh orang tua. Apalagi kan remaja kan rasa ingin tahunya sangat tinggi. Besar.
Takutnya mengkhawatirnya mengakses hal-hal yang belum waktunya gitu ya dok yang ya. Berbau kekerasan dan seksual itu iya, makanya perlu pengawasan tadi ya. Tetap ya walaupun remaja kan ngerasa udah bisa ngambil keputusan sendiri ya. Baik, coba di slide berikutnya tentang apa? Nah kemudian ini mungkin sebetulnya kita sebagai orang tua zaman now juga sudah banyak sekali sumber-sumber ide atau kreasi yang bisa kita ambil untuk kita terapkan di rumah. Misalnya dengan bermain warna dengan menggunakan cat air atau media lain. Saya rasa nggak ada anak-anak yang nggak suka ya. Jadi bermain kotor, kemudian dia mendapatkan semua rangsang di tangannya. Oh seperti ini rasanya yang oh ini lebih encer, ini lebih kental, ini terasa dingin. Oh ternyata dua warna digabung warnanya beda lagi. Ya di situ juga sambil belajar mungkin nanti sambil menggambar bentuk, menggambar huruf. Ini sekedar ide-ide aja gitu ya. Tapi banyak referensi sekarang di internet mah orang tua yang bisa aja cari-cari tadi kan ide-ide kreatif gitu ya. Yang patut diberikan gitu kan. Yang bisa diberikan selama ini. Iya yang bisa diberikan. Coba saat berikutnya lagi tentang apa? Kemudian misalnya nah, untuk permainan zaman dulu tuh memang sangat komprehensif ya kalau dibilang. Jadi dengan main engklek ini banyak sekali yang bisa didapat. Jadi anak itu atau hopscotch ya, jadi anak itu belajar kalau secara sosial jelas dia mainnya pasti bersama teman-teman. Dia belajar untuk ada interaksi, bergiliran, lebih fokus, belajar kalah, belajar menang, belajar menang tuh kan, kerjasama. Kemudian untuk dari segi stimulasi jelas banyak sekali dia harus belajar keseimbangan, terus perubahan posisi pergerakan, mungkin merasa jatuh. Nah, situ banyak sekali rangsangan yang bisa didapatkan oleh anak yang akan mempengaruhi perkembangan. Belum lagi ngegambarnya pakai kapur gitu kan, imajinasi juga macam-macam. Jadi oh begini kalau di jalanan seperti ini, atau mungkin kalau di dalam rumah di lantai ternyata rasanya lebih halus. Iya, tapi itu tadi bagus ya. Jadi membangun tadi kerjasama antar kelompok gitu interaksi. Ya. Belajar kalah, belajar menang. Jadi nggak selalu semuanya tuh menang kan, kalau main gadget, main game kan maunya menang terus gitu ya, levelnya naik lagi. Oke, coba lolos. Next. Nah, atau, ini apa gambar orang tua? Aktivitas masak, aktivitas di rumah. Jadi nggak cuma untuk anak laki, anak perempuan. Misalnya anak-anak membantu menghancurkan biskuit atau membantu menimbang. Jadi itu semua membuat anak jadi lebih percaya diri. Jadi dia diberi kepercayaan untuk orang tua untuk membantu, dan itu pun juga pasti akan merangsang motorik halusnya. Mungkin dia sambil mencicipi juga. Nah, jadi dan nanti hasil karyanya juga dia akan bangga dengan hasil karyanya dan lebih mau makan, menikmati hasil karyanya. Bener, gitu. Karena paham prosesnya gitu ya, belajar mengenali bagaimana sih caranya masak atau tadi ngolah makanan gitu ya dok ya. Paling sederhana misalnya membuat roti. Artinya orang tua di sini harus bisa memberikan contoh atau melibatkan anaknya dong ya untuk tadi merangsang segala inderanya ini, ibaratnya untuk pertumbuhan ataupun perkembangannya si anak begitu ya dok ya. Memang cenderung lebih repot dibanding hanya memberikan gadget. Tapi itulah ibaratnya harga yang harus dibayar. Kita memang harus kreatif, memutar otak, cuman ya demi untuk mengoptimalkan rangsangan yang diterima anak sepanjang masih berkembang ini. Berarti tergantung sama orang tuanya nih. Karena kan sangat mudah hanya memberikan gadget, kuota, selesai. Tapi kan ternyata ya dampaknya juga sedikit cukup banyak. Kan jadi kan komunikasinya terjalin juga ya dengan orang tua segala macam ya. Tujuannya itulah ya. Oke, baik, coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Ini masih kelanjutan ide-ide yang tadi sih sebetulnya. Bermain air, kayaknya hampir semua anak suka bermain air ya, mungkin nggak mau berhenti. Jadi kalau memang karena COVID-19 ini pasti belum diperbolehkan ke kolam renang. Di sana pun boleh harus menerapkan protokol. Jadi kalau misalnya nggak memungkinkan ya di rumah. Kalau misalnya memang ada kolam karet, atau misalnya di ember atau di kontainer. Kemudian nanti juga sambil ada mainan, misalnya sambil pistol air atau ada main-main ikan-ikan, bola-bola segala macam. Itu semua menjadi tetap terhibur juga ya. Artinya nggak sedih juga kan harus di rumah aja tapi jadi nggak bisa berdam gitu. Itu malah nggak mau berhenti. Iya, tadi pakai bak atau ember juga bisa jadi gitu. Yang penting tadi cara-cara kreatifnya ini yang perlu dimunculkan gitu ya. Baik, ada lagi slide berikutnya lagi. Oh, ini ada gambar. Camping. Kalau misalnya lokasi memungkinkan, camping dalam rumah. Nggak harus tenda beneran, atau misalnya kain-kain yang disusun sedemikian rupa. Jadi seolah-olah kan anak punya teritori sendiri. Terus kalau misalnya malam sambil bermain center, mungkin sambil cerita. Nah, ini lebih mengembangkan kemampuan anak imajinasi. Imajinasi akhirnya keluarlah memaksa untuk lebih berkembang lagi bahasanya. Baik, coba next. Masih ada lagi?
Nah yang terakhir mungkin ini ya, sebagai kan sekarang juga banyak sensory board atau buku aktivitas, activity book. Bisa bikin sendiri atau bahkan dijual. Nah jadi terutama ini untuk anak-anak prasekolah ya, kurang dari 5 tahun. Jadi merangsang semua motorik halusnya. Nanti kemudian ada bunyi-bunyian, ada yang bisa digerakkan, ada permukaan tekstur yang halus, yang kasar. Nah itu biar anak ya sibuknya dengan mengeksplorasi benda-benda yang jadi maksudnya tujuan baru, aktivitas ini tuh untuk tadi kan mengalihkan atau energinya itu kepake untuk mengeksplor lingkungan nyata real gitu ya, bukan sekadar tadi dapat kesenangan dari dunia maya gitu ya. Kalaupun mau memakai gadget juga tadi ada batasan-batasannya juga gitu ya. Mungkin ada screen time ini Dok kalau dikembangkan lagi, apakah mungkin sebaiknya weekend aja deh gitu ya, bisa nggak seperti itu? Atau mungkin ya setiap hari tapi disiplin nih waktunya, mungkin kapan ya, misalnya siang aja, kalau malam kan waktunya bobo nih, atau siang lagi bobo siang nggak boleh main gadget gitu. Jadi harus yang seperti itu juga, nggak supaya terbentuk kebiasaan yang akhirnya anak paham gitu ya. Jadi nggak ada istilah tawar menawar nih dengan orang tua, apalagi kan masih usia-usia segitu, takutnya tadi ada resiko tantrum juga, dan bagaimana juga nanti solusinya juga kalau memang sudah terlanjur ada istilahnya ketagihan gitu dengan gadget itu sendiri, adiksi gitu. Bagaimana itu dokter? Betul, jadi memang betul disitulah peran kita sebagai orang tua yang untuk membuat peraturan. Kita menerapkan peraturan, misalnya memang tergantung kesepakatan, memang mau disepakati hanya di akhir pekan atau memang boleh di hari kerja atau memang selang hari, tapi memang harus sebaiknya sih idealnya ada jam-jam tertentu yang memang diperbolehkan. Selebihnya dari itu ya anak bermain secara fisik, silakan porandakan rumah ya, tapi memang bukan gadget. Tapi nanti dirapin lagi ya. Ya, di situ kan anak belajar juga tanggung jawab. Apa yang dilakukan dia bertanggung jawab merapikan lagi. Jadi memang betul sebaiknya memang ada jadwalnya. Kemudian juga tetap sebisa mungkin didampingi, paling orang tua selalu memonitor apa yang memang ditonton. Nah setelah itu akan lebih baik kalau dibahas misalnya malamnya, tadi lihat apa, seperti apa, atau oke besok kita gambar ya, besok kita gambar, atau besok kita cari mainannya. Jadi anak lebih terbayang apa yang dia lihat itu diwujudkan. Oke, begitu ya kurang lebih ya. Nah dokter, kita masuk pertanyaan dari email dulu ya dok ya. Ini ada 2 pertanyaan panjang-panjang, nanti dokter bisa beri tanggapan secara detail juga kalau begitu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkualsinta@yahoo.co.id. Formatnya di bawah ini, nama, alamat, usia serta pertanyaannya ya. Berarti kalau di sini berarti usia anaknya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Herman. Dokter, saya mau tanya, umur anak saya saat ini 3 tahun 8 bulan. Segala sesuatu dia ngerti, hebat dong ya, apapun itu tuh. Cuma untuk berbahasa dia belum bisa. Berbahasa tuh maksudnya bicara atau belajar bahasa asing gitu. Nah ini kurang jelas ya. Bagaimana solusinya dan apakah penggunaan gadget tidak boleh atau boleh untuk melatih dia? Terima kasih. Nah mungkin perlu dibedakan ya dok ya, ketika stimulus langsung tipsnya seperti apa, dan kalaupun pakai gadget tadi pembatasannya juga berapa jam, kemudian yang dipilih tuh yang konten yang seperti apa juga sih dok, yang barangkali ini bisa jadi fasilitas gitu ya gadget ini gitu ya. Kira-kira bagaimana itu dokter memaknainya? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau dengan sekilas dari email Bapak tadi, Pak Herman, memang anaknya usia 3,5 tahun ya kurang lebih ya. Jadi dan anak dikatakan mengerti kalau diajak komunikasi, mengerti perintah. Jadi yang memang kemungkinan terganggu di sini adalah kemampuan anak untuk berbahasa ekspresif. Jadi mengemukakan apa yang diinginkan atau ide ceritanya. Nah ini juga salah satu fenomena yang cukup sering ditemukan apabila memang ada paparan gadget. Jadi anak itu paham semua stimulus yang diberikan, akan tetapi karena memang merasa dalam tanda kutip tidak butuh untuk mengekspresikannya karena selalu dapat apa yang dimau, jadi memang cenderung lebih minim ide ceritanya. Karena apalagi juga terbiasa pasif untuk melihat tanpa berimajinasi sendiri, maka cenderung memang ide ceritanya lebih minim, akhirnya yang diekspresikan juga lebih minim. Nah kalau misalnya boleh disarankan ya tadi mengacu dengan rekomendasi tadi ya, memang screen time-nya sebaiknya memang dibatasi, katakanlah 1 jam sehari, dan yang mungkin bisa diberikan ke anak sebenarnya harus dicek lagi apakah memang dia sudah bahasa ibunya sudah matur, jadi memang sudah lancar, bisa kalimat walaupun sedikit-sedikit keluarnya tapi memang sudah lancar. Nah kalau memang bisa seperti itu, monggo aja kalau misalnya mau dikenalkan bahasa lain atau bahasa lain. Nah di situ nanti terutama mengenal kata, jadi mengenal kata baru kemudian artinya. Nah itulah yang pentingnya didampingi dan diulangi oleh orang tua. Jadi misalnya sama-sama mengenal kata bola, jadi bola, oke. Nah setelah itu nanti
diajar menulis, mengenal huruf, mungkin sekilas, atau menggambar, dari situ mewarnai. Kemudian ada wujudnya, bola, terus anak bermain, entah di dalam rumah atau sesekali di luar. Seperti repetitif itu, repetisinya tadi ya, itu yang kayak butuh continuous, perlu ya, kesabaran, ketekunan, kuletan gitu ya. Tapi kalau untuk apa ya dok, ya istilahnya ada screening juga nggak sih dok, mengetahui bahwa apakah anak saya, anak kami ini barangkali memang perlu dibawa ke klinik tumbuh kembang anak gitu ya. Artinya apa rambu-rambunya gitu dok, kalau diberikan stimulus sudah repetitif seperti itu tapi ternyata tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, cara tahunya ini juga bagaimana? Apakah mungkin jangan-jangan ada masalah di pendengaran atau mungkin indera-indera yang lain yang perlu dilakukan pemeriksaan, itu biasanya bagaimana juga tahapan-tahapannya dokter? Betul. Biasanya sih kita memakai patokan untuk anak-anak di usia sebelum sekolah tuh di usia 2 tahun. Kalau 2 tahun itu anak memang belum bisa mengucapkan satu kata atau seharusnya kan sudah bisa mengucapkan kalimat. Jadi kalau misalnya belum kurang dari 5 kata yang bermakna yang bisa disebutkan, nah itu memang sudah merupakan red flag atau bendera merah. Nah itu harus diperiksakan ke dokter anak, yang kemudian untuk dieksplor lagi dari modalitas yang dia punya, terutama telinga, apakah memang berfungsi baik. Nah kalau memang sudah dibuktikan bahwa telinganya berfungsi baik, maka kemungkinan besar terganggu di proses perkembangan. Nah kita baru gali lagi nih, apakah memang ada riwayat paparan gadget atau bagaimana pola asuh orang tua selama ini. Pola asuh nih bagaimana dok kalau dikembangkan lagi pola asuh? Jadi apakah jadi selama ini yang mengasuh siapa? Selama ini yang mengasuh siapa, dan kemudian misalnya kedua orang tuanya bekerja, yang sehari-hari yang mengasuh adalah misalnya kakek neneknya, dan memang full hanya menonton TV, tidak pernah diberikan seperti buku-buku yang memang untuk anak PAUD atau untuk aktivitas untuk motorik halus. Nah itu kita gali lagi, kalau memang stimulasinya kurang, nah, maka kita bisa cukup ambil kesimpulan bahwa dari pola asuhnya inilah yang harus kita perbaiki dulu. Baru kita lihat apakah ada perkembangan. Jadi evaluasi lagi stimulusnya sudah sejauh apa nih gitu sekali. Ya. Apa memang tadi juga kendala di mengekspresikannya, dia udah paham tapi mungkin malu untuk mengungkapkan, kan jadi macam-macam juga gitu ya. Baiklah, kurang lebih seperti itu Bapak Herman ya, insya Allah sangat membantu ya. Pertanyaan selanjutnya nih dokter dari Ibu Ita Jakarta Timur. Nah dokter, apakah kacamata blue light anti radiasi bagus untuk diberikan pada anak usia di bawah 5 tahun? Nah ini memang lagi ngetren ya dok ya, kacamata blue light anti radiasi gitu. Bagaimana mencegah mata lelah pada anak? Apakah ada latihan khusus? Karena anak saya ada silinder bawaan dari kecil, kalau menatap televisi salah satu matanya seperti kurang fokus. Mungkin saran dokter apa ke spesialis mata, atau kalau dari rehab medik gitu ya, kira-kira juga untuk melatih matanya atau jarak ke televisi gitu ya. Jadi bagaimana tuh mengaturnya, atau posisi duduknya akan pengaruh juga nggak sih dok terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak juga dokter? Betul sekali. Untuk yang blue light itu memang sedang banyak dilakukan penelitian. Cuma memang sampai saat ini ya belum betul-betul ada rekomendasi bahwa memang dikatakan itu aman. Jadi memang sebaiknya sih ya tadi memang yang dibatasi adalah durasinya. Jadi kalau memang tidak perlu berlama-lama kan tidak perlu memakai filter segala macam. Jadi kalau memang kita sudah membatasi tayangannya, insya Allah cenderung aman. Nah kemudian untuk masalah mata lelah atau tadi ada silinder, nanti kalau kita di sudut pandang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, ya ini kita harus lihat dulu apakah memang kelainan matanya ini memang ada gangguan anatomis atau tidak. Kalau misalnya betul-betul fungsi, maka nanti bisa kita berikan latihan-latihan untuk anak. Jadi itu misalnya tadi seperti bermain senter. Nah dengan bermain senter anak itu mengikuti arah cahaya. Nah itu juga secara langsung melatih gerak bola mata, melatih koordinasi. Nanti kita lihat apakah memang yang dikeluhkan saat ini karena lelah, karena memang terlalu lama paparan gadget, atau memang sebetulnya kurang stimulasi saja. Jadi memang tidak pernah ada aktivitas yang mengharuskan anak itu secara sekuensial berpindah-pindah pandangan seperti itu. Kalau memang tidak pernah diberikan stimulasi seperti itu, tentu anak keluhannya mudah lelah seperti itu. Jadi perlu digali lagi faktor-faktor yang memungkinkannya itu ya dok ya. Dan disingkirkan nih kira-kira mana nih yang jadi akar masalahnya, dan itu yang di treatment lebih jauh lagi gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi pada prinsipnya begini dokter, berarti kalau kita kembali lagi ya ke tema bijak dalam memberikan gadget di masa PSBB, barangkali tadi kan si anak diberikan aktivitas-aktivitas yang menyita perhatiannya, menyita waktunya gitu kan, supaya lelah banyak bergerak di situ, dan juga tadi kan jadinya kan mencegah obesitas juga segala macam gitu ya dok ya. Tapi kalau maaf sudah terlanjur
ada keluhan gitu ya dok ya. Ini kira-kira juga apa yang perlu dievaluasi lebih lanjut lagi dokter? Artinya kalau di klinik tumbuh kembang gitu ya, barangkali ada PR-PR yang bisa dilakukan juga nggak sih oleh orang tua di rumah sampai si anaknya benar-benar kembali ke apa istilahnya ya, ke apa istilahnya, pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan gitu loh. Ya betul. Ya di situ orang tua tadi kembali lagi harus lebih tegas menerapkan aturan. Kalau misalnya pun sudah terjadi tidak apa-apa juga, cuman tidak apa-apa juga ya dok. Jadi cuman memang harus dalam tanda kutip membuat peraturan yang baru yang kemungkinan besar katakanlah 1-2 minggu pertama akan betul-betul adaptasi yang drastis. Jadi kemungkinan akan tantrum, segala macam perilaku tidak terima mungkin akan terjadi. Tetapi setelah itu insya Allah akan sesuai dengan yang diarahkan orang tua. Jadi walaupun sudah terjadi tidak masalah, setelah itu dibuat aturan. Misalnya memang hanya untuk mengenal gadget untuk tugas sekolah, selebihnya itu tidak sama sekali, atau hanya di akhir pekan. Dan untuk tayangan tertentu misalnya memang untuk belajar bahasa, atau misalnya anak itu juga suka di bidang lain, musik misalnya, kan juga ada aplikasi-aplikasi yang memungkinkan anak untuk mengeksplor minatnya, bakatnya. Jadi tayangan tidak hanya melulu game atau hanya pasif menonton video seperti itu. Tapi tadi mengenali gejala tantrum itu juga menarik juga dokter, karena kan ada orang tua yang ya udah deh gitu karena nggak tegaan tadi ya, ya udah dikasih aja biar diem gitu kan. Nah ini artinya bagaimana ya untuk mengenali anak ini kira-kira nih gejala tantrumnya tuh yang udah yang parah sekali atau mungkin masih bisa ditawar-menawar, atau jadi kira-kira bagaimana juga ya dok supaya kita mengenali red flags-nya juga tadi kan istilahnya. Ya, jadi ketika anak itu betul-betul sudah tidak lagi menganggap ada peran orang tua sebagai sosok yang disegani, atau mungkin ditakuti. Harus ini ya dok ya, anak umur segitu harus udah mulai paham ya dok ya. Ya betul, jadi bahwa orang tua itu sosok yang memang lebih tua, lebih besar dan disegani. Jadi ketika anak itu dengan nada tinggi orang tua pun juga tidak menganggap itu penting, tidak menganggap itu ada, justru malah semakin mencari perhatian. Jadi dengan mencari perhatian dari lingkungan sosial. Jadi malah memang sengaja agar lingkungan sosial itu tahu bahwa dia tidak puas, dia kecewa dengan kondisi yang saat itu dialami. Nah, itu sudah merupakan salah satu tanda bahwa anak ini sudah mulai kehilangan kontrol diri. Jadi dia emang udah terbiasa untuk selalu dapat apa yang dia mau, kontrol dirinya rendah, jadi cenderung lebih agresif, lebih tantrum. Sebenarnya kalau lebih menantang mana ya dok, antara ya mungkin masing-masing ada ininya ya, anak-anak dengan yang ketika sudah remaja tadi kan, tentunya kan tadi untuk membuat rules itu terkadang ya tadi karena anak remaja kan ngerasa udah bisa ngambil keputusan sendiri dan orang tuanya kayak kok kesannya malah melarang-larang, sedangkan orang tua tadi harus bisa menjadi teman juga gitu kan jadi bagaimana supaya perannya ini tuh tidak kabur gitu antara orang tua sebagai orang tua dan orang tua sebagai kawan, sehingga anak juga bisa paham juga bahwa dalam penggunaan gadget memang harus dibatasi karena dia harus paham konsekuensinya begini gitu kan, untuk jangka panjang takutnya terbawa saat dia dewasa gitu. Jadi penanaman nilai-nilai yang seperti itu di usia remaja juga pasti akan berbeda dengan anak-anak. Nah, ini letak bedanya di mana kalau yang untuk remaja deh barangkali kan udah mulai ini nih rebel gitu kan istilahnya ya. Mungkin kalau di anak remaja pendekatannya sedikit berbeda adalah untuk anak remaja kita pendekatannya dengan secara lebih terbuka. Jadi kalau lebih anak untuk prasekolah atau usia sekolah, lebih ke kita memang mengajarkan. Jadi secara tertutup. Jadi kita mengajarkan ini, lakukan seperti itu, kalau salah kita benarkan. Sedangkan kalau anak remaja lebih ke kita memang kembalikan dulu ke dia, apa sih yang kamu tahu tentang itu. Misalnya sama-sama melihat gitu tayangan. ya. Nah, jadi biarkan dia berpikir, mulai mengemukakan ide-idenya dia di pikirannya dia seperti itu pemahamannya. Baru nanti kemudian jadi kita tetap tidak secara tertutup. Jadi kalau misalnya kamu berpikir seperti itu, kemungkinan nanti terjadi apa. Jadi sebenarnya kita menggiring anak itu untuk sebenarnya lebih mempunyai insight-nya itu benar apa salah itu dari diri anak itu sendiri. Menggiring tadi ya. Jadi dia anak tuh ya juga ya, kalau saya tetap melakukan itu seperti ini. Jadi pendekatannya yang idealnya adalah memang anak itu menemukan sendiri dari dia sendiri. Saya tahu ternyata itu betul, ternyata itu salah. Jadi digali apa yang dia pikirkan atau dia rasakan gitu ya. Kemudian nanti tinggal digiring aja gitu kan sesuai dengan apa ya yang menurut orang tuanya itu ideal gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Betul, dan jika memang dirasa cukup sulit pendekatannya, kita tentu bisa melibatkan psikolog agar nanti bisa lebih terbuka tentang dirinya. Mungkin ada selama ini pemahaman yang belum dipahami orang tuanya, yang dia inginkan apa, yang
belum dia dapatkan, sehingga sedikit banyak mempengaruhi perilakunya dia, kepribadian dia. Baik, menarik ya. Tapi kita lain. Kita jeda dulu ya dok ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Niken Alia Taskia SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, masih membahas mengenai bijak dalam memberikan gadget di masa PSBB. Dan dokter dilanjutkan kembali Dr. Niken ya. Sebelum ke closing statement, jadi sebenarnya gini, tadi kan juga efeknya ke pertumbuhan dan perkembangan, dampak dari penggunaan gadget yang mungkin tadi ya screen time-nya berlebihan segala macam. Terus artinya gini, kalau yang pertumbuhan tadi udah cukup banyak dibahas gitu ya. Terus juga yang sekarang perkembangan nih, yang menarik itu dampak ke psikisnya si anak atau remaja gitu. Apalagi kan mereka insya Allah kan jalan hidup masih panjang gitu kan. Nantinya dia akan bukan kita cetak sih, nantinya akan menjadi orang dewasa yang seperti apa nih. Berarti kan tergantung dari orang tuanya sekarang yang pandai mengawasinya itu seperti apa, dengan cara-cara yang seperti apa juga gitu ya dok ya. Kira-kira kalau untuk ke dampak psikologisnya itu juga bagaimana juga yang perlu kita evaluasi dokter? Iya, itu sekali Mbak. Jadi tadi selain kita bahas pertumbuhan, perkembangan, justru memang aspek perkembangan inilah karena anak terus berkembang itu yang selalu diperhatikan. Nah, salah satunya selain tadi masalah bahasa, masalah kepribadian juga tentunya masalah perilaku juga. Nah, jadi betul sekali. Jadi bagaimanapun dengan tayangan dengan gadget itu seringkali anak secara mau tidak mau dipaparkan ada tayangan kekerasan misalnya atau tayangan yang berbau seksualitas. Nah, akibat memang anak itu belajar secara observasi, dia melihat terus akhirnya menjadi rutinitas, maka tentu anak lama-lama menjadi tidak peka. Jadi ambangnya untuk melihat adanya kekerasan atau apa tuh menjadi tinggi. Jadi lihat kekerasan, misalnya ada yang tindak kekerasan, pemukulan atau apa, biasa-biasa saja. Karena memang sudah terpapar yang mungkin lebih dari itu, jadi cenderung tidak peka, kemudian juga dia tidak bisa mengontrol diri. Kemudian untuk lebih lanjut lagi, kalau misalnya memang anak sangat asik dengan dirinya sendiri, tidak menganggap tidak perlu interaksi sosial, di tingkat ekstrimnya bisa terjadi perilaku kepribadian yang cenderung antisosial. Jadi memang ya sudah tidak menganggap penting lagi ada interaksi sosial, dia cukup dengan dirinya, sudah terpuaskan dengan itu, cukup. Seperti itu. Kemudian tayangan-tayangan yang berbau seksual tentu juga tidak terhindarkan. Seringkali screen time ada diselingi iklan atau di sisi sampingnya yang memang berbau-bau seksual yang tentunya kita tidak ingin anak-anak terpapar secara dini. Cepat atau lambat dengan perkembangan fisiologis, psikologis pasti anak akan timbul hasrat seksual, dorongan seksual itu pasti. Ya, tapi kalau memang kita tidak perlu mempercepat itu di usia kurang dari 5 tahun atau mungkin usia anak sekolah dasar tentu akan lebih baik. Atau misalnya pun sudah terlanjur tahu atau ada rasa ingin tahu, tentu harus cepat-cepat ibaratnya ditangkap sinyalnya oleh orang tua dan kemudian dijelaskan. Mungkin memang dijelaskan dengan bahasa anak-anak. Oke. Jadi kalau memang ada ayah, ada ibu yang memang sudah menikah, nanti bisa ada adik kecil. Nah, jadi bisa dijelaskan dengan bahasa anak-anak tanpa anak-anak perlu melihat kenapa sih melihat betul-betul secara gamblang misalnya hubungan fisik seperti itu. Nah, itu yang seringkali orang tua mungkin nggak lost, jadi terlewat di situ, akhirnya anak berpikiran sendiri, apa sih ternyata begitu ya, itu orang aktivitas sedang apa. Akhirnya membahasnya sama temennya mungkin, ada yang juga tidak bisa mungkin malu kali ya dok ya untuk ya mungkin salah satu seperti itu. Jadi kita memang harus pintar-pintar ya mencari ada nggak gelagat kalau udah sampai ada perubahan perilaku. Nah, kita udah mulai harus cek nih. Jadi ada apa misalnya memang habis melihat memang ada tayangan kekerasan yang sering atau tayangan yang berbau seksual. Nah, kita harus tanya secara terbuka. Pertama terbuka, lalu baru kita arahkan. Intinya menjalin komunikasi yang baik dengan si anak gitu ataupun si remajanya ini gitu ya dok ya. Artinya jangan sampai tadi anak merasa tidak dihargai, tidak dipercaya oleh orang tuanya dengan mungkin diinterogasi gini-gini gitu. Jadi lebih ke belajar untuk terbuka komunikasi dari hati ke hati begitu kali ya dok ya. Betul, jadi kita juga langsung ini salah itu enggak. Jadi kita ajak bicara dulu. Tadi lihatnya di mana? Karena apa? Menurut kamu gimana? Jadi kita
biar mereka mengemukakan apa sih yang mereka tangkap dengan melihat tayangan itu, dengan melihat tayangan kekerasan misalnya. Oke, terus baru kita kembalikan. Gitu. Tapi kalaupun ini kita kembali lagi ya yang tadi ke anak-anak gitu. Kalau memang ternyata dilihat ada tanda-tanda, oh sepertinya ada masalah di perkembangannya nih gitu ya, karena kebanyakan pakai gadget gitu, atau bahkan yang sampai tantrum atau adiksi itu, nanti kan pasti ada tadi ya, balik lagi ada treatment yang bisa terus dilakukan sampai si anak benar-benar kembali ke dalam apa ya tadi ya, target yang ingin dicapai gitu ya dok ya. Intinya evaluasinya itu memakan waktu berapa lamanya tergantung dari bagaimana orang tuanya juga begitu yang melakukan atau memberikan tadi stimulus atau memberikan contoh yang baik di rumah sehari-hari gitu ya dok ya. Kira-kira seperti apa juga untuk follow up keberhasilannya juga begitu dokter. Betul. Jadi tentu banyak faktor yang mempengaruhi karena kan pola asuh itu kan tidak terbentuk sebentar. Betul. Jadi pasti itu udah apa yang didapatkan, apa yang tampak di anak, perilaku saat ini, tingkat perkembangan saat ini adalah cerminan dari yang sudah ditabung sebelumnya. Betul. Jadi untuk sampai nanti anak itu ditemukan oleh dokter spesialis anak, kemudian bekerjasama dengan rehab medik dan mungkin juga sangat mungkin kerjasama dengan psikolog, itu pasti butuh waktu untuk sampai betul-betul menilai oke, ini dari pola asuh orang tuanya. Nah jadi yang ibaratnya nanti yang diterapi nggak cuma anaknya, tapi juga ibunya, jadi orang tuanya itu benar-benar kita arahkan. Jadi mungkin kepada mereka juga kita terbuka, menurut ibu dengan ibu yang sudah pola asuh yang ibu berikan selama ini, apakah memberikan hasil yang baik untuk anak. Jadi selain anaknya diterapi, mungkin biasanya katakanlah misalnya masalah perkembangan bahasanya, nah untuk orang tuanya juga diberikan konseling oleh psikolog. Jadi agar untuk kedepannya jangan sampai terulang lagi, karena kan artinya kalau sampai udah terjadi gangguan perkembangan di anak, artinya anak ini ambangnya juga cukup rendah, sehingga dengan trigger layar sudah langsung berubah kepribadiannya, perilakunya, marah-marah. Jadi butuh proses, butuh koordinasi kerjasama antar tim, dan untuk durasinya ya tentu tergantung sudah separah apa ibaratnya. Jadi katakanlah kalau memang serius, betul-betul semua pihak terlibat, anaknya juga secara aktif bisa pelan-pelan menerima, kedua orang tua juga menerapkan di rumah, pola asuhnya berubah, ya katakanlah mungkin mudah-mudahan katakan dalam 3, 4, 5 bulan mudah-mudahan sudah mulai terbentuk pola baru yang lebih sesuai dengan perkembangan anak. Oke, baik dokter nih kan karena waktu juga terbatas, jadi kesimpulannya singkat saja mengenai tema hari ini, yaitu bagaimana kita nih sebagai orang tua bisa bijak dalam memberikan gadget pada anak ya di masa PSBB ini gitu, atau di era pandemi inilah ya. Kira-kira bagaimana closing statement-nya, singkat saja dokter? Iya, baik. Jadi peran kita sebagai orang tua di masa pandemi COVID-19 ini memang kita harus lebih cerdik, lebih kreatif, lebih panjang akal dalam memilihkan aktivitas atau permainan yang bisa kita berikan kepada anak selama di rumah. Yang jelas hanya semata-mata mengandalkan gadget bukan pilihan yang terbaik. Jadi kita harus juga bisa pintar menggunakan alat-alat yang ada, peralatan permainan yang ada di rumah untuk merangsang anak itu terus berkembang sesuai dengan fitrahnya, yaitu bermain. Oke, baik dokter Nika, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Amin ya Allah ya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta Sukru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.